Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabi ba'da. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar ya dalam pendidikan anti korupsi. Jadi bentuk-bentuk penyimpangan serta dampak terhadap pembangunan, kemudian moralitas dan kehidupan sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai dasar prinsip anti korupsi serta melihat peran keluarga dalam pendidikan anti korupsi. Tentunya dalam perspektif pendidikan Islam anak usia dini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu untuk menjelaskan nilai-nilai dasar anti korupsi, kemudian peran keluarga, ya. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip anti korupsi dalam membentuk budaya dan integritas, begitu juga dalam kehidupan keluarga. Nah, yang selanjutnya menjunjung keterkaitan antara nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam praktik pendidikan Islam, utamanya di pendidikan anak usia dini. Kemudian menumbuhkan kesadaran moral dan mengintegrasikan nilai-nilai prinsip anti korupsi dalam pembelajaran anak usia dini, begitu juga peran keluarga ya, dalam memberantas korupsi. Nah, yang kita pahami, korupsi ini kan penyakit, bukan hanya melanggar hukum ya, tapi juga merupakan persoalan moral, merupakan persoalan karakter. Upaya pemberantasan korupsi tentunya harus dimulai dengan bagaimana membentuk nilai dan prinsip integritas dalam diri kita sebagai individu. Dalam konteks pendidikan Islam, tentu nilai-nilai anti korupsi ini memiliki kesesuaian terhadap apa yang menjadi pedoman kehidupan kita, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, kemudian tanggung jawab serta keadilan. Nah, inilah yang akan menjadi pondasi kehidupan pemerintah, kehidupan sosial, ya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersih. Ya. Prinsip-prinsip utama dari anti korupsi yaitu adalah amanah, kemudian keadilan. Jadi nilai ini menjadi dasar moral bagi setiap individu untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam lembaga pendidikan, dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, pendidikan Islam ini penting ya, artinya dia memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga punya integritas ya. Nah, olehnya itu kita akan melihat nilai-nilai anti korupsi. Jadi ada paling tidak 7 ya secara dasar, yaitu adalah ada kejujuran, ada kepedulian, ada kemandirian, kemudian tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan keberanian. Nah, berbicara tentang kejujuran, tentu kita akan menyampaikan kebenaran dan menolak segala bentuk kebohongan. Nah, ini prinsip dasarnya. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk bagaimana menyampaikan kebenaran dan menolak segala bentuk kebohongan. Nah, ini kita. Kemudian yang kedua, memiliki empati, tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, kepedulian ini, empati ini ditujukan untuk bagaimana kita membentuk kesejahteraan untuk orang lain. Jadi bukan hanya secara individu ya, tetapi untuk kesejahteraan orang-orang yang berada di lingkup kita. Kemandirian, tidak bergantung ya, artinya kita tidak punya ketergantungan pada cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun kode etik ya. Namun bagaimana kita mencapai tujuan dengan nilai-nilai kejujuran. Nah, ini yang perlu ditekankan sama peserta didik sejak dini. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran, bagaimana kita punya konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan. Jadi kita berikan pemahaman dasar kepada peserta didik. Nah, keadilan itu adalah memberikan hak, artinya tidak membeda-bedakan ya. Jadi dalam konteks pengajaran kita tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dan peserta didik yang lain. Dalam artian kata, kita menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi sesuatu itu. Nah, ini. Kemudian disiplin. Jadi kita
berikan pemahaman, berikan contoh ataupun menjadi teladan. Artinya menepati aturan ataupun bagaimana waktu yang kita gunakan untuk belajar itu atau untuk mengajar itu, kita tidak molor ya. Artinya kita berusaha untuk bagaimana tepat waktu dalam mengajar, kemudian dalam selesainya juga mengajar. Jadi artinya kita bentuk, kita bina anak-anak itu menjadi sesuatu yang punya nilai kedisiplinan. Nah kemudian keberanian. Nah ini artinya kita berani menolak ya, kita berani melawan sesuatu hal yang sifatnya curang, sesuatu hal yang sifatnya tidak berkeadilan, meskipun tentunya ada risiko yang harus kita apalagi jalani. Nah kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi. Nah prinsip anti korupsi ini ternyata adalah dasar operasional ya. Nah inilah nanti yang akan mengarahkan tindakan-tindakan nyata dalam mencegah korupsi ya. Paling tidak ada 5 yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada yang dimaksud dengan transparansi, ada yang akuntabilitas, ada partisipasi, ada keadilan sosial, kemudian ada kepatuhan terhadap hukum. Nah transparansi ini adalah bagian keterbukaan dalam melakukan pengelolaan mengambil keputusan, kemudian memberikan informasi ke publik itu tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan apalagi ya, administrasi dan lain-lain sebagainya. Akuntabilitas artinya kita punya tanggung jawab ya. Jadi kita harus punya tanggung jawab dalam setiap keputusan ataupun dalam setiap tindakan yang kita ambil. Jadi bukan lari dari kenyataan ataupun bukan lari dari masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita punya tanggung jawab dari setiap tindakan ataupun keputusan yang kita ambil secara bersama. Nah ada partisipasi. Nah prinsip yang selanjutnya itu adalah partisipasi, artinya keterlibatan. Kita melibatkan semua pihak, bukan apalagi ya, bukan mengambil keputusan secara sepihak, tetapi bagaimana kita melakukan perbaikan dari sistem-sistem sosial itu secara partisipatif. Jadi ada pengawasan yang kita lakukan. Nah kemudian yang selanjutnya ada keadilan sosial. Nah menjamin keseimbangan, kita melihat hak ya, kemudian kita menuntut menjalankan kewajiban. Jadi ada hak yang harus dipenuhi, tetapi sebelumnya ada kewajiban yang mesti kita jalankan ya, baik secara individu, masyarakat ataupun secara kelompok. Nah kepatuhan yang selanjutnya itu berbicara tentang kepatuhan terhadap hukum. Nah hukum ini ada dalam konteks hukum ilahiyah dan ada yang dimaksud dengan hukum kenegaraan. Jadi dia harus seimbang ya, dia harus ada keseimbangan. Sama halnya dengan kehidupan ini, harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tanza nasibaka minad dunya. Jadi harus ada keseimbangan. Kita juga dilarang untuk melupakan dunia. Nah prinsip ini tentunya sejalan dengan konsep hisbah di dalam Al-Quran itu. Artinya ada sebuah bentuk pengawasan sosial yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah seorang muslim tentunya harus punya ya, harus memastikan bahwa dia punya nilai kejujuran, dia punya integritas, dia punya keadilan, dia punya tanggung jawab dalam apa? Dalam semua aspek ataupun dalam sebuah lini kehidupan, baik secara individu, secara warga, secara bangsa dan bernegara. Oke? Jadi ini ya akan menjadi bagian daripada bagaimana kita memahami tentang nilai dan prinsip anti korupsi tentunya dalam pendidikan Islam ya, dalam perspektif pendidikan agama Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang peran keluarga ya, tentu kita akan kembali kepada keluarga ini adalah merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nah tentunya di lingkungan keluarga nilai moral, etika dan spiritual itu pertama kali ditanamkan, pertama kali dibentuk, pertama kali dipraktekkan. Nah dalam konteks pemberantasan korupsi, keluarga tentu memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anti korupsi, dalam membentuk karakter anti korupsi. Nah ini anak bisa diberikan pembelajaran melalui keteladanan ya, melalui pembiasaan. Nah, harus ada komunikasi yang jujur yang harus kita ajarkan kepada peserta didik.
Nah, kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara, ya. Wa quduhan nasu wal hijar. Nah, dalam ayat ini, ya, itu menegaskan tentang tanggung jawab keluarga, khususnya bagi orang tua untuk menjaga diri dan menjaga anak serta perilaku yang menyimpang, ya, yang dapat membawa kehancuran kepada keluarga, kehancuran kepada moral, sehingga mendidik anak itu adalah harus mendidik secara karakter, harus mendidik mereka agar keluar dari perilaku-perilaku kecurangan, utamanya karakter anti korupsi adalah bagian dan amanah moral yang harus ditunaikan oleh setiap orang tua. Peran keluarga tentunya dalam pendidikan anti korupsi itu yang pertama menumbuhkan karakter anti korupsi yang paling pertama. Ya, perlu ditanamkan sejak dini, perlu ditanamkan oleh orang tua. Jadi anak belajar dari perilaku yang mereka lihat setiap hari. Nah, ketika orang tua jujur, disiplin, menepati janji, tentu anak akan meniru perilaku-perilaku tersebut, ya. Karena setiap anak sebenarnya yang dilahirkan itu pasti dalam keadaan fitrahnya masing-masing. Artinya yang membuat mereka berwarna, ya, tentu kembali kepada kedua orang tuanya yang menjadikannya dia Yahudi, kemudian Nasrani dan Majusi, ya. Jadi kita perlu melihat, ya, menunjukkan bahwa karakter dan kepribadian anak itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh ataupun pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya dalam peran keluarga itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang transparansi dan akuntabel. Jadi lingkungan keluarga itu yang terbuka, artinya punya nilai kejujuran, membantu anak memahami pentingnya tanggung jawab dan keadilan. Jadi orang tua punya peran untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, mengatur seperti mengatur uang jajan, membagi tugas rumah, ya, atau menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga. Jadi ada keterlibatan, ada pola pelatihan, ada pembiasaan bagaimana untuk memahami arti tentang akuntabilitas, memahami arti tentang keadilan, memahami arti tentang kerjasama, memahami arti tentang tanggung jawab. Ini dalam konteks yang sangat sederhana. Nah, konsep transparansi dan akuntabel ini itu sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah dan tanggung jawab secara sosial. Jadi yang ketiga itu adalah pemahaman tentang konsekuensi dari setiap perbuatan. Nah, anak perlu diberikan pemahaman bahwa setiap tindakan yang kita ambil, ya, tentu ada konsekuensi. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya harus belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Jadi bukan menutupi setiap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak, tetapi kita harus menjadikan kesalahan itu adalah bagian daripada momentum pembelajaran, ya, baik dalam pembelajaran etika, pembelajaran moral, ya. Jadi ini kan kita bisa lihat dalam Al-Quran, ya. Jadi setiap amalan tentu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kita bisa lihat dalam Quran surah As-Salsalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini jelas dikatakan dalam Al-Quran. Artinya setiap pekerjaan yang kita kerjakan, baik itu merupakan kebaikan, keburukan, niscaya kita akan melihat balasannya. Bahkan seberat sarah pun atau sekecil biji sarah pun, ya, nah itu kita akan melihat balasan-balasannya. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasanya pendidikan dasar moral bagi anak itu adalah sebuah amanah untuk bagaimana memahamkan tanggung jawab secara pribadi tentang pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang curang, mulai dari anak itu sejak dini. Nah, ini yang perlu kita tegaskan dalam peran keluarga. Sehingga dengan demikian pendidikan anti korupsi itu bukan hanya sekedar materi pelajaran, ya, tetapi menjadi sebuah proses pembentukan karakter, bagaimana menciptakan generasi penerus, ya, yang jujur, berintegritas, bertanggung jawab. Melalui pendidikan anti korupsi ini itu kita punya harapan tumbuh kesadaran
bahwasanya korupsi itu tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak nilai moral, keadilan, serta masa depan bangsa. Kami nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab setiap individu. Nah, kita diharapkan mampu menolak segala bentuk penyimpangan sejak dini. Jadi pendidikan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat, agar tercipta budaya yang bersih dan transparan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.